Tanpa bayangan kelam, dia pikir dia siapa. Neo menggeram sebal. Bisa-bisanya Aruna membuat persyaratan pernikahan. Seharusnya dia yang mengajukan itu pada Aruna. Namun semua jadi begitu terbalik. Mengapa wanita itu terlalu mendominasi dirinya? Siapa Aruna sebenarnya? Dia hanya anak angkat kedua orang tuanya. Apa karena mamanya begitu menyayangi Aruna, hingga wanita remaja itu besar kepala? Bisa-bisanya Aruna mengajukan syarat agar Neo tidak menyentuhnya hingga dia tamat SMK. Dia pikir Neo itu bodoh. Neo bukan pedofil yang akan melahap Aruna seperti wanita-wanita bayaran yang sering dia tiduri. Neo mengusap wajahnya dengan kasar. Andai kejadian malam itu tidak pernah terjadi, dia tidak akan terjebak dengan pernikahan yang melelahkan ini. Harusnya dia tidak mabuk malam itu. Harusnya Bianca tidak mengatakan putus di saat dia akan melamar gadisnya itu. Terlalu banyak harusnya. Dan nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi dan disinilah dia berkabut dengan pikirannya. Setelah mengantar Aruna pulang, dia kembali ke kantornya. Pikirannya kacau. Semua dipenuhi Aruna. Gadis itu benar-benar menyebalkan. Dipikir Aruna gadis miskin yang akan mengikuti semua perkataannya. Nyatanya dia salah besar. Gadis itu benar-benar membuatnya lelah. Kau sedang gabut, bro. Teguran Riley membuat Neo terkesiap. Sejak kapan kau di sini? Tanyanya. Beberapa saat yang lalu dan menatap kau yang tengah segabut ini. Apa kau sedang patah hati lagi? Neo menatap Riley dengan tatapan tajam. Apa kau tidak pernah diajarkan untuk mengetuk pintu? Dimanapun aku bos di sini. Tawa Riley pecah. Slow dong, bro. Apa yang mengusikmu? Tanyanya sembari menarik kursi di depan meja Neo dan mendudukkan bokongnya. Aku harus menikah dengan anak kecil. Jawab Neo sembari menangkupkan kedua tangan pada wajahnya. Anak kecil, usia berapa? Kau bisa dituntut menikahi anak di bawah umur. Neo, wah melanggar undang-undang ini. Ejek Riley. Sempro, dia sudah 17 tahun. Bagiku tetap saja dia masih bocah. Wah, daun muda. Bagaimana dengan Bianca? Dan bagaimana kau jumpa dengannya? Riley cukup penasaran. Dan selama ini Riley tahu Neo begitu mencintai model itu. Ceritanya panjang. Intinya aku dipaksa menikahi wanita itu. Papa dan mama memaksaku. Tumben. Siapa dia? Keluarga mana? Mana tahu aku mengenalnya. Kau tidak akan mengenalnya. Dia hanya wanita miskin yang diadopsi orang tuaku. Wow, menarik. Kau menikahi adik angkatmu. Sebuah berita besar, bro. Neo melototkan matanya. Jika bukan karena hal bodoh itu, aku tidak akan mau melakukan pernikahan ini. Riley menaikkan satu alisnya. Apa rahasia yang sedang kau sembunyikan? Tanyanya penasaran. Kau tak perlu tahu. Mau apa kau ke sini? Jika bukan tentang pekerjaan silakan keluar. Riley kembali tergelak. Tentu dia ke ruangan sahabatnya ini dengan urusan pekerjaan. Hanya saja dia lebih tertarik dengan kegalauan Neo daripada membicarakan pekerjaan. Awalnya mau membicarakan pekerjaan. Tapi tampaknya lain kali saja. Ujarnya. Setelahnya Riley meninggalkan ruangan Neo. Lain Neo. Lain pula Aruna. Gadis itu memeluk lututnya. Menangkupkan wajahnya pada ujung lututnya. Setelahnya air matanya kembali mengalir. Urusan pekerjaan. Hanya saja dia lebih tertarik dengan kegalauan Neo daripada membicarakan pekerjaan. Awalnya mau membicarakan pekerjaan. Tapi tampaknya lain kali saja. Ujarnya.
Setelahnya Riley meninggalkan ruangan Neo. Lain pula Aruna. Gadis itu memeluk lututnya, menangkupkan wajahnya pada ujung lututnya. Setelahnya air matanya kembali mengalir. Bukan dia tidak senang tinggal di rumah ini. Sungguh senang. Tapi dia tetap Aruna, si gadis miskin yang lebih senang tinggal bersama kedua orang tuanya yang selalu memberikan kasih sayang tanpa henti. Memorinya kembali pada malam itu. Tepat di matanya, sebuah mobil melaju abatas dari arah selatan dan menabrak dua orang yang sedang menyeberang dalam hujan. Aruna yang menanti di seberang jalan hanya bisa berteriak. Teriakan Aruna melengking saat dua sosok yang Aruna sayangi terpental ke tengah badan jalan. Tangisnya pecah saat dia tidak dapat merasakan detak jantung sang ayah. Bangun, Pak! Aruna mengguncang tubuh pria setengah abad itu. Sayangnya, tubuh lelaki itu sudah kaku. Aruna beralih memeriksa detak jantung ibunya. Hal serupa terjadi. Jantung ibunya sudah tidak berdetak. Tidak, teriaknya. Dia terkesiap dari lamunannya. Tubuhnya kembali bergetar. Rasa itu masih sama. Perasaan hancurnya malam itu kembali menjelma menjadi kenangan yang membuatnya takut. Aruna semakin merapatkan tubuhnya. Tangisnya kembali pecah. Dalam isaknya memori kecelakaan maut itu berputar-putar. Kepala Aruna berdenyut cukup kuat. Dia sampai berteriak saking sakitnya. Jessie masuk ke dalam kamar Aruna dengan tergesa-gesa. Dia langsung memeluk tubuh Aruna. Sayang, tenanglah. Aruna masih memegang kepalanya dengan isak yang semakin kencang. Una, tenanglah. Ada mama di sini. Nak. Jessie semakin mengeratkan pelukannya. Ini alasan dia meminta Neo menikahi Aruna. Trauma Aruna yang sulit disembuhkan. Kepingan. Malam itu yang Jessie tahu cukup terukir kuat dalam ingatan Aruna. Aku mau pulang, ucap Aruna dalam tangisnya. Ini rumah kamu. Nak, balas Jessie dengan isak tangis. Sungguh hatinya ikut tergores melihat Aruna begini. Aruna menggelengkan kepalanya. Bapak, Ibu, aku mau nyusul. Aruna, tolong jangan bilang begitu. Kamu berhak untuk hidup. Ada mama, ada papa, ada Neo. Kamu semua sayang sama kamu. Jangan bilang gitu. Ya, Aruna kembali menggelengkan kepalanya. Dia ingin menyusul orang tuanya. Dia rindu mereka. Bayangan kecelakaan itu benar-benar membuatnya tersiksa. Jessie terus menenangkan Aruna, hingga Aruna memejamkan mata dan tertidur dalam pelukan Jessie. Rasa bersalah Jessie semakin besar. Dia tidak ingin Aruna terus larut dalam kesedihan. Walau Aruna bukan siapa-siapa baginya. Baru beberapa hari saja Aruna di rumah mereka sudah membuatnya begitu bahagia. Jessie membaringkan tubuh Aruna. Setelahnya menyelimuti tubuh mungil itu hingga menutupi separuh tubuhnya. Pak, trauma Aruna cukup berat. Imbunya saat dia sudah berada di ruang keluarga bersama suaminya. Tadi, saat Aruna teriak-teriak, Jessie langsung menghampiri Aruna. Awalnya Mario ingin ikut. Dia melarangnya. Dan benar saja, Aruna histeris tak karuan. Jadi, harus bagaimana? Percepat pernikahan mereka. Neo harus bertanggung jawab. Pak, Papa tahu. Tapi Neo nolak terus dari kemarin. Mama tahulah anak tak tahu diuntung itu hanya bisa merepotkan kita. Anak papa itu. Cicit Jessie. Anak mama juga. Balas Mario tak mau kalah. Setelahnya mereka merasa lucu sendiri. Apa kita bawa Una ke psikolog? Tawar Mario. Mama nggak yakin tapi kita bisa coba. Namun kita nggak bisa maksa Una. Harus pelan-pelan.
Mario mengangguk setuju. Dia akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan itu. Seperti biasa, Neo akan kembali ke rumah larut malam. Banyak saja alasan pria itu. Futsal lah, nge-gym lah, hingga dari bar lah. Selalu ada alasan yang dia ucapkan dan Mario sudah paham betul tingkah putranya. Malam ini dia sengaja berjaga untuk menanti kepulangan Neo. Sebuah tap di tangannya dan secangkir kopi di atas meja. Sesekali dia menyesap kopinya. Pandangannya lurus menatap ke arah pintu dan perlahan dibuka. Sosok tinggi dengan tubuh proporsional muncul dari balik pintu. Sampai kapan kamu terus bermain-main seperti ini? Begitu banyak kesalahan yang kamu lakukan dan kamu masih bisa pulang selarut ini. Bentaknya, astaga. Papa, buat aku kaget aja. Apa sih papa marah-marah aja? Diam kamu. Besok kamu harus nikah dengan Una. Hah? Besok? Jangan bercanda. Pa, apa muka papa terlihat bercanda? Kamu harus bertanggung jawab. Neo, sudah cukup kami menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Emang apa kesalahan yang Mas Neo lakukan padaku? Pa, tanya Aruna, yang tak jauh dari mereka. Una bersambung.